mati kayak pasar kambing. Mak dijejer. Atu-atu. Kalau ada yang nafsu, pengen kawin, datang ke pasar ibu-ibu. Dilihat. Pegang, ada cocok bawa pulang. Itu zaman dulu. Ada ngomong, wah cocok bawa pulang, nggak cocok pulangin lagi ke dealer. Itu zaman dulu sebelum ada Nabi. Punya anak perempuan tanam hidup-hidup. Emak-emak dianggap kayak barang dagangan. Murah, nggak berharga. Cocok, bawa. Nggak cocok, ulangin. Tuh dulu, bisa test drive. Kayak motor. Cobain dulu. Kalau udah baru daftar di KUA. Dulu, zaman sebelum Nabi. Begitu juga kalau mereka lagi dalam musibah, Pak. Mereka kalau lagi musibah datang ke Ka'bah. Ngomong, ya Rabbah hadzal bait, wahai Tuhan yang punya Ka'bah. Kalau lagi banyak duit, anggap dangdut, panggil Inul. Sama mencari alamat. Ayo ting-ting. Kan keder namanya. Kemana? Bingung dia mau ngapain? Cari alamat. Ke kanan, ke kiri. Gak nemu-nemu. Manggil dangdutan. Mabok-mabokan. Lupa sama Allah. Kalau lagi banyak duit. Giliran nggak ada pembebasan tanah. Ngaji dia. Itu orang kafir zaman dulu. Datang ke masjid. Tawaf. Dia ngomong, Tuhan yang punya Ka'bah, tolongin air. Kenapa emang? Nih, dagangan lagi kagak laku. Kebun lagi paceklik. Hujan lagi kagak ada. Kambing, nggak sapi. Orang dulu nggak ada yang korupsi sapi juga. Kambing sama onta, susunya udah kagak ada. Sapi nggak ada, karena punya orang Indonesia sapi. Dulu tuh, saya mohon maaf, saya benci banget orang yang ngaku ulama tapi masih nyolong. Kalau gayus tambunan, saya nggak pernah katain. Siapa lagi tuh? Hah? Nazarudin, saya nggak katain orang bego, nggak tahu agama. Tapi kalau ustaz nyolong, anaknya setan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malun mu'adzabun min qabli ubadin wasa. Orang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum menyembah berhala. Siapa yang pertama kali disiksa oleh Allah? Setan dan iblis. Siapa yang pertama kali disiksa oleh Allah setelah setan? Ulama yang tahu akan ilmu tapi tidak menjalankan ilmunya. Na'udzubillah. Kalau orang awam nggak tahu ilmu masih enak. Ini kayak lilin. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kita mengambil hak yang bukan hak kita. Ini nyolong. Kayak lilin. Lilin nyurangin orang lain, dirinya kebakar. Betul? Betul. Biarin. Anti maulid sih. Iya. Ngomong banget loh. Sekarang atu-atu saya doain mudah-mudahan kalau kagak tobat, insya Allah ketangkep atu-atu. Yang sekarang baru presiden, kita wakil presiden. Amin. Wakilnya yang baru jadi presiden juga kalau dia kagak tobat, tangkap. Amin. Gimana cara tobatnya? Pulangin duitnya hasil halal. Semua ke negara. Jadi orang yang memakan harta yang punya dia sendiri. Kalau bilang saya tobat karena Tuhan habis, saya udah nggak akan nyolong lagi. Duit yang udah simpen mana? Habis. Enak aja loh. Balikin semua. Kan KPK kagak tahu. Allah Maha tahu. Betul? Ini kan kesian nih. Di sapi.
Ya Allah, makanan kita sehari-hari nggak tahu jalan dicari itu dalilnya tuh. Jangan dicari, tolong bantuin saya, kiai. Membeli barang dengan sesuatu yang haram, transaksinya haram, barang tersebut halal. Apakah barang tersebut termasuk barang halal yang boleh kita konsumsi, atau termasuk barang yang haram karena ada transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya? Kalau di dalam mazhab Syafi'i jelas, minjem sendal jepit yang ada di masjid untuk wudu, balik lagi kita taruh di situ, haram hukumnya kotor. Nyolong, padahal minjem. Itu jelas. Ini kalau kita makan bagaimana nih? Kan gara-gara elite doa kita kagak diterima sama Allah. Betul? Padahal kita kos-kosan nyari duit. Betul? Kos-kosan nggak Pak nyari duit. Kita nggak karena tangan keluar duit Pak. Ini orang-orang kafir jahiliyah nggak kenal sama Nabi. Nggak tahu siapa Nabi. Begitu diutus Nabi Muhammad, perempuan Bu. Perempuan dihormati. Makanya ada hadis tuh. Ya Rasulullah, siapa orang yang wajib kita taatin? Ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, bapak. Jadi ibu, baru bapak. Ibu berapa kali? Bapak. 3 ibu, 1 bapak. Iya. Untuk mantan pacar saya di sana. Jadi saya kira orang kecil ini konsisten yang kesana saya ngomong legaan dikit. Coba ulang. Ibu, baru bapaknya berapa? 3. Jadi dah. Gape yang di depan, yang di belakang was-wasan. Aku aja kagak keurusan, apalagi 3, enak ke bajai. Kalau aku kayak pemain sirkus, 2 kayak naik motor, 4 sempurna kayak naik mobil, ban 4. Iya. Ibu-ibu dihormatin, kita wajib taat sama ibu. Allah ciptain keredoan karena keredoan ibu dan bapak. Alhamdulillah. Allah memuliakan perempuan. Nggak boleh kita pakai tanpa ada hubungan halal. Bagaimana caranya? Lamar baik-baik, minta sama keluarganya, nikahin karena Allah. Halalin dengan kalimat Allah, dimuliakan seorang wanita. Alhamdulillah. Yang tadinya cuma pakai, kan zaman sekarang banyak tuh. Ya, siapa ya? Neng mau mana neng? Tiga. Buat neng? Iya. Pulangnya udah bunting. Alhamdulillah. Nah zaman jahiliyah nggak kenal sama Nabi. Lalu anak perempuan zaman jahiliyah ditanam hidup-hidup. Setelah kenal sama Nabi, anak perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya anak perempuan dididik di jalan Allah, maka orang tuanya menikahkan anak tersebut dan dia taat kepada suaminya dan kepada Allah. Orang tuanya dijamin masuk surga. Kenapa? Sama anak perempuan. Tadinya dibuang, ditanam hidup-hidup. Ada Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu zaman Nabi orang dalam susah kembali kepada Allah. Orang lagi senang juga ingat sama Allah. Ketenangan kota Mekah, ketenangan kota Madinah, ketenangan daratan Arab, ketenangan Eropa, ketenangan
sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jadi panutan, Nabi jadi suri toladan. Diikutin jejak Nabi besar Muhammad. Nabi udah lama meninggal. Mulai muncul tuh namanya lalon-lalon, cumi-cumi, ubur-ubur. Ubur-ubur itu kalau dipegang jatuh, dilihatin lucu. Ya, bening, lucu, enak dilihat, dipegang jatuh. Banyak nih, sekarang udah mulai bermunculan. Ngajinya pinter, tidak hitam. Sholat paling dikit. Nah, kalau terawih 8 rakaat, nah kita 23 rakaat ada hitam-hitam. Kalau Tuhan 4 rakaat, nah kita 12 rakaat, sholat Tuhan nggak hitam-hitam. Nah hitam itu kan kalau ada sujud 1. Nah kalau 2 setan. Itu rupanya dia lagi sholat karena kejebel, keinjak kepalanya. Ya saya ngomong apa adanya. Ini kan orang-orang tua kita ini udah lama hidup nih semua. Lama apa? Masjid ini mungkin sama umur beliau lebih tua. Beliau masuk masjid dari zaman belum ada masjid, masih musola, suruh, langgar, makanya sholat dilanggar boleh. Hah? Sholat dilanggar boleh? Boleh. Boleh. Melanggar sholat yang nggak boleh. Tidaknya kagak ada hitam. Ini baru sholat, baru masuk Islam kemarin, jenggot panjang. Tidak hitam 2. Makanya, ketiga di mana loh? Kok, katanya. Kok. Bimahum bi wujuhihim min adari sujud, ada cahaya di jidatnya. Berkat apa? Berkat sering sujud ini hitam. Perlu aswadin binar, setiap yang hitam itu di neraka. Orang saya bebas ngomong, betul? Hebat. Orang yang korupsi kok yang di neraka? Kalau saya kan baru korupsi cuma ilmu doang. Ada tadi Ustaz Reza ceramah saya ambil ilmunya. Ya. Kita paling-paling ke dia. Betul nggak? Ilmu namanya keberanian sedekah. Alhamdulillah kita ambil. Oh, dapat lagi dari sini kita ambil. Dapat lagi dari sini kita ambil. Yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Nah kemarin petinggi partai kumpul protes. Kita ternyata telah ditutupi oleh iblis. Iblis ngebisikin kita. Hingga kita ini korupsi, kata iblis begini. Bilang, woi, ya korupsi kan lu. Gue cuma ngebisikin. Kan yang dikasih otak sama Allah belum. Bukan dari kasih otak. Kalau besok gue bisikin suruh nyebut ke sumur, lu mau? Gitu. Enak aja iblis juga bikin kongres. Dia mau demo manusia. Katanya gua cuma tukang bisikin, kenapa gua yang disalahin? Dosa saya kan cuma 1, sombong. Nah, kalau dosanya manusia banyak, sombong, iya, korupsi, mabuk, zina, nipu, hasut, iri, dengki, pengen ngebunuh orang. Iblis nggak ada, satu sama lain saling bunuh. Makanya sampai sekarang belum pernah ada kuburan iblis setan. Terus ini ya. Zaman Nabi, anak perempuan dimuliakan. Zaman Nabi dikasih tahu al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara kedua